Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Amma ba'd, hadratul kiram wal muhtaram, para alimul ulama, para habaib yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus yang baru saja membacakan syair yang luar biasa. Dia merindukan Abu Yauci Turtusi, Habib Rozak, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat, afiat. Dan yang juga hadir di tengah-tengah kita, cucu daripada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang luar biasa, yakni Syekh Ahmad Ar-Ruhi Al-Jailani dan juga Syekh Amar. Mudah-mudahan kedatangan beliau ini menjadi sambungan kita dengan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin ya rabbal. Dan para habaib, ma dzakartu wahidan, saya tidak bisa menyebut nama antum semuanya. Mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum semua. Mudah-mudahan kedatangan antum di sini, di tempat yang mulia ini, menambah keberkahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bil khusus, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, guru kita Kiai Tohawi atau Abah Toh, yang alhamdulillah beliau tadi telah memimpin doa dan zikir. Mudah-mudahan beliau juga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat zahir maupun batin, amin ya rabbal. Dan juga segenap keluarga besar, saudara-saudara dari anak turun almarhumlah Kiai Haji Dimyati, yang juga mohon maaf karena banyak tidak bisa menyebutkan satu persatu, yang insya Allah mereka semuanya dalam keadaan istiqomah, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat kaum muslimin, sebelum saya mulai, ada ganjalan hati saya. Sebetulnya bukan ganjalan, cuma tadi ditegur kita sama satu kiai bahwa kalau di masjid atau menyebut nama seseorang wali kurang afdol, kurang baik kalau merokok. Masya Allah, luar biasa. Tetapi ada alasan saya, mungkin alasan semua orang, kenapa merokok? Saya ingin masuk surga, Kiai. Karena di surga tidak ada api, tidak ada rokok otomatis. Belum ada riwayat, mohon maaf, belum ada riwayat surga ini ada apinya, belum ada. Baik hadis apalagi Al-Quran, kalau ingin ngerokok di surga, masuk neraka dulu, naudzubillah. Maka yang di belakang semua ini ahli perokok semua. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, amin. Masuk surga, amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Luar biasa. Tadi Abang Toh bilang, ini Habib masa transisi seperti ini yang hadir. Saya bilang ini bukan transisi, Kiai. Ini undangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga guru kita almarhumlah Abu Yauci Turtusi. Mudah-mudahan kita berwasilah kepada dua wali tersebut agar kita sampai ke jalannya Allah bersama mereka, masuk surganya Allah, amin ya rabbal. Karena apa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini seorang wali yang keramat, yang luar biasa. Banyak yang diceritakan, kitab-kitab pujian-pujian, termasuk Al-Imam Sya'rani radhiyallahu an mengatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini seperti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selama hidupnya belum pernah lalat nempel di tubuhnya. Bahkan suatu saat
pernah Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di suatu masjid, ada burung yang mengeluarkan kotoran terkena bajunya. Setelah terkena bajunya, langsung burung tadi mati, jatuh di depannya. Maka langsung dibuka oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bajunya. Katanya dia, saya takut dosa dengan kematian burung ini, maka baju saya sedekahkan kepada orang lain. Ini luar biasa sekali. Kalau kita baca keramat-keramat beliau, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menceritakan dalam Jami'atul Karamatul Aulia, dia menceritakan bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menangkap musuh meskipun bukan di hadapannya, musuh yang jauh dari negara yang lain bisa ditangkap oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Dari gurunya, seorang guru sufinya mengatakan ada seorang pedagang yang akan berlayar untuk berdagang. Tetapi ketika ketemu dengan gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani, dia minta doa, minta saran. Bagaimana ya Syekh? Saya bulan ini atau hari ini saya akan berlayar. Ini yang saudagarnya yang bernama Mudhaffar Al-Hasan. Diciptakan oleh Syekh Yusuf Al-Nabhani di dalam kitabnya. Maka gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, jangan sekali-kali kamu jalan. Kalau kamu melanggar perintah saya, maka kamu akan di jalan akan dirampok, bahkan akan dibunuh. Maka setelah keluar pedagang tadi, ternyata di jalan bertemu dengan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka disampaikan, wahai Sultan, wahai Syekh, saya tadi bertemu dengan gurumu. Saya mau berlayar, dilarang. Tidak boleh. Harus menunggu perintah beliau baru boleh jalan. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, sudah, kamu berangkat hari ini, saya akan menanggung keselamatan kamu. Saya akan menanggung dagangan kamu sampai selamat di kota yang kamu tuju. Maka saudagar tadi memberanikan diri langsung berlayar, hadirin. Sampai berlayar di mana? Di Syria tadi, di Sam. Dia berdagang luar biasa, laris habis. Saking capeknya, dia waktu ke kamar mandi, uangnya ketinggalan di kamar mandi, lalu dia istirahat tidur. Dalam tidur tadi, dia bermimpi seakan-akan dia dirampok. Setelah dirampok, dibunuh, dipenggal kepalanya, lehernya dipenggal. Setelah itu dia bangun. Bangunnya tadi masih terasa sakit, penggalan tadi masih ada darah di lehernya, tapi dia dalam keadaan hidup. Karena apa? Karena mimpi. Maka segera dia balik. Dia bingung, saya mau cerita kepada siapa ini? Kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau kepada gurunya? Maka sebelum ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, ketemu gurunya sendiri. Subhanallah, ketemu gurunya. Wahai fulan, wahai pedagang, kamu itu selamat. Karena apa? Karena doanya Syekh Abdul Qadir Jailani sebanyak 17 kali. Dan kamu selamat berkat doanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mau tidak mau, dia juga harus ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka ditemui Syekh Abdul Qadir Jailani. Belum sempat bicara, Syekh Abdul Qadir Jailani mengkasaf juga. Kamu ketemu guru saya ya? Mengatakan saya mendoakan kamu 17 kali, kamu selamat? Sungguh, demi Allah, saya mendoakan kamu 70 kali doa. Sehingga kamu selamat daripada perampokan dan tidak dibunuh oleh perampok. Inilah keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Banyak sekali riwayat-riwayat. Tetapi hadirin, ya, kalau cuma berbicara keramat, ya, man nadharah bidayatul rijal sara sindik, wa man nadharah nihayatul rijal sara zindik. Kata ulama, kalau Anda melihat atau mendengarkan riwayat atau manakib seorang wali dengan mujahadahnya seperti itu, Anda ingin meniru di dalam mujahadahnya, Anda adalah orang-orang yang siddiq. Tetapi waman nadara,
yang melihat dengan nihaya saja, keramatnya saja, sara zindik, Anda akan salah jalan. Ya, jangan lihat keramatnya saja. Orang yang punya keramat pun tidak bangga. Ya, kita bangga. Yang punya keramat ini nggak bangga hadirin. Bahkan kalau Thariqatul Alawiyin, keramat ini disembunyikan, tidak ditampilkan ke publik. Sekarang kan banyak kepingin popularitas macam-macam, pura-pura keramat, pura-pura ini. Tapi di dalam Thariqatul Alawiyin, keramat ini disembunyikan. Dan mereka mengatakan al-karamah kal haidul mar'ah. Keramat itu seperti haidnya perempuan. Kalau perempuan haid, masa ada pemberitahuan? Saya lagi haid, nggak ada, disembunyikan. Itulah keramat. Itulah karamah. Bahkan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya kita dijedap syariatnya Allah Subhanahu wa taala, di Fathul Ghaibnya, Futuhul Ghaib, karangannya beliau, dia mengatakan, undur ilaika, lihatlah dirimu, binadhara rahmah wal musghafah. Lihatlah dirimu, nafsumu, badanmu dengan penuh kasih sayang. Waja'alna kitabun wasunnah imamat. Dan jadikan kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul di depan kalian. Peganglah ini. Meskipun sufi, Syekh Abdul Qadir Jailani tetap menjaga syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi urusan syariat ini nomor satu hadirin. Tadi luar biasa sekali pembacaan Al-Quran yang kita dengar luar biasa. Saya boleh ceritakan, Syekh Ahmad Al-Hambali. Dia ini bermimpi melihat Allah 99 kali. Ra'a Allahu subhanahu wa ta'ala fil manami tis'a wa tis'ina marrah. Katanya Imam Ahmad bin Hanbal. Saya memandang Allah di dalam mimpi 99 kali. Saya ingin mimpi saya menjadi 100 kali. Karena apa? Karena satu, ada ganjalan di hati saya. Maka subhanallah, Allah takdirkan Al-Imam Ahmad tadi bermimpi Allah untuk yang ke-100 kali. Maka dia ketika bertemu di dalam mimpi bersama Allah, bertemu dengan Allah di dalam mimpinya, dia bertanya, ma syai'in yugarribu ilaikal mugarrabun. Ya Allah, dengan apa, amalan apa orang yang dekat dengan kamu, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, bitilawatil kalami ya Ahmad. Dengan apa mereka ini, orang-orang yang dekat sama Allah, wali-walinya Allah ini, dekatnya dengan selalu membaca Al-Quran. Belum puas, Sayyidina Ahmad bin Hanbal tanya lagi, ya Rabb, bifahmin au bighairi fahmin, faham atau tidak faham ya Rabb? Maksudnya baca Al-Quran tadi faham apa tidak? Boleh nggak baca Al-Quran faham atau tidak faham? Dijawab oleh Allah, bifahmin au bighairi fahmin ya Ahmad. Faham atau tidak faham, tetap baca Al-Quran. Maka disitulah tingkat derajat seseorang yang cinta dengan Al-Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini yang cinta dengan aulia Allah, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kita sering demen baca Al-Quran, dan kita nanti akan mendapat syafaat Quran nanti di yaumil mahsyar sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena apa? Kalau mengikuti jalan mereka, ya, kalau mengikuti jalan mereka, maka kita akan sampai seperti mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengingkari jalan mereka, mereka di jalannya Rasul Muhammad SAW, di dalam syariatnya Rasul Muhammad SAW. Tidak ada orang sufi yang melenceng sekalipun daripada syariatnya Rasul Muhammad SAW. Ya, ciri-ciri mereka ini, orang sufi ini banyak sekali. Tapi saya sebutkan, saya cukilkan mungkin hanya 4. Karena
disebutkan di Futuhul Rabbani karangan Syekh Abdul Qadir Jailani juga mengatakan bagaimana sifat orang sufi. Yang pertama adalah as-sakha, dermawan. Jadi orang sufi itu nggak pernah pelit. Kutuannya apa? Sumbernya apa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Diterangkan di situ kutuannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabi Ibrahim? Karena Nabi Ibrahim ini luar biasa dermawannya. Setiap hari yang diidam-idamkan dia kedatangan tamu. Bahkan rumahnya pun tidak ada pintunya. Depan, belakang, samping, kiri, kanan tidak ada pintunya. Menunggu tamu untuk dijamu. Yang kedua, kalau ini ada ciri berarti ini orang sufi hadirin. Ya, as-sabar, sabar. Kutuannya apa? Nabi Allah Ayub Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ayub yang dilanda penyakit diuji oleh Allah bersabar. Maka ciri khas mereka orang-orang sufi adalah bersabar. Yang ketiga, al-fakru. Seorang sufi ini pasti bersandar kepada Allah, mohon pertolongan. Dia fakir, dia ana fakirun indallah. Dia fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kutuannya apa? Sayyidina mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau ada ciri tiga ini, masih banyak cirinya. Ada yang mengatakan cirinya orang sufi selalu suka berjalan. Kutuannya apa? Nabi Allah Isa alaihissalam keliling dunia. Untuk apa? Untuk mencari keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya tidak panjang-panjang karena ada yang mau bicara lagi. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai pecinta-pecinta Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dan dimasukkan dalam albumnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masuk dalam albumnya Aulia, masuk dalam pecinta-pecinta Abuya Uci Turtusi, masuk dalam pecinta-pecinta Abuya Demyati, sehingga kelak kita selamat dunia wal akhirah bijahin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kehadiran kita, hajat semua kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepulang mengangkat tubuh kita, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan kita dalam keadaan sehat wal afiat, jauh daripada bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita terakhir menghembuskan nafas, mati dalam keadaan Islam dan iman, bi husnil khatimah, masuk surganya Allah bersama para aulia Allah, para guru-guru kita, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.